Dengan Skambal 2 TV yang hijau kali ini. Kita udah wawancarai 2 kiper sebelumnya, ya kan? Ada Rohim, kemudian juga ada kiper usianya 18 tahun tapi sudah dipanggil tim nasional senior, ya kan? Udah tahu kan si Adi. Nah, sekarang ini kita kan wawancara lagi dengan kiper ketiga. Maksudnya bukan kiper ketiga dianya ya. Kita belum tahu siapa kiper intinya ya, tapi beliau adalah satu dari 3 kiper yang 2 tadi aku sebutin. Siapa lagi? Panggilan ini keren, orangnya tegap, six pack idola. Pasti digandrungi oleh para digandrungi oleh para wanita-wanita tentunya. Langsung saja. Dan beliau tuh waktu pernah timnya sebelumnya main di Teladan pernah kita maki-maki karena mainnya bagus sekali. Betul kan? Siapa di sini yang pernah maki-maki beliau di Teladan? Nah, ternyata dia sekarang memperkuat PSMS Medan. Langsung saja kita panggilkan nama panggilannya Bang Lili. Gimana Bang? Memang Lili, kenapa Lili nama panggilannya? Emang dari orang tua itu, dari orang tua. Nama lengkap apa? Herlian. Oh gitu, Herlian. Jadi panggilannya adalah Lili. Oh gitu. Abang anak nomor berapa sih? Pertama. Oh pertama. Berapa bersaudara Bang? 2. Oh gitu, cewek cowok? 2? Cewek. Oh sepasang udah lengkap ya? Siap. Bang, gimana ceritanya Bang? Tim sebelumnya adalah Cilegon. Jadi ke PSMS Medan gimana ceritanya Bang? Ya mungkin karena pas main di sini tuh. Oh gitu, nengok animonya justru? Maksudnya Abang ke PSMS itu gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena performa Bang. Oh makanya ditawarin. Yang nawarin pertama siapa sih Bang? Yang mana yang pertama suku Pak Mul sih. Oh Pak Mul, langsung Pak Mul yang nyuruh dan Abang cocok rasanya gitu? Cocok. Awalnya kan Bang itu masih Abang pribadi nih, kiper. Yang maaf tanda kutip yang mungkin ya dianggap jago. Sekarang ini ternyata ada 2 kiper lagi yang datang nih. Salah satu sudah dilirik oleh Sinteyong ya kan, walaupun ya dia juga harus berjuang juga untuk menjadi posisi utama kan, karena ada Abang juga yang aku udah pernah nengok langsung mainnya juga gila kali, nggak gol-gol ya kan, sampai temaki-maki awak ya kan. Kemudian ada juga kiper yang dicintai oleh anak Medan karena pernah memberikan prestasi buat PSMS Medan, walaupun sifatnya bukan kompetisi resmi lah kita bilang ya, masih turnamen lah kemarin tuh ya, turnamen ya, Piala Kemerdekaan turnamen lah ya. Turnamen ya. Nah gimana Bang kira-kira dengan 2 kiper yang aku bilang ya tergantung mental sekarang untuk memilih siapa yang terbaik untuk bermain nanti lawan Tiga Naga. Kalau siapapun nanti yang suruh main, semuanya udah siap semua. Yang penting yang siapa yang main nanti memberikan yang terbaik aja. Terus enak juga ada si Rohim bisa bagi pengalaman kan. Terus si Adi juga bisa sharing di sana di timnas dapat apa nih. Oh justru Abang diuntungkan ya, curi ilmu. Berbagi ilmu, kalau senior kan bagi pengalaman. Ya. Bagi ilmu. Oh kalau Adi cerita apa sih Bang tentang ketika dia bermain di timnas TC lah kita bilang, gimana sih Bang? Apa yang dia bagi ke Abang? Capek katanya latihannya sehari, pas di Thailand katanya latihan sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Udah kayak makan obat mama ya. terus Bang? Terus lari pokoknya, jogging tuh tiap hari jogging pasti lari. Gitu. Terus latihannya lebih banyak, porsinya lebih banyak. Oke. Kalau Abang sendiri pernah ke Liga 1 nggak Bang? Sebelumnya bermain? Belum pernah ya. Tim-tim Abang apa aja sih Bang? Awal karir Abang? Pertama di Persik Kendal. Oh Kendal. Patut ngomongnya kayak gitu ya. Ngomongnya kayak Kendal. Di Kendal betul? Di Kendal lama di 2014 sampai 2018. Oh 4 tahun juga ya. Kemudian Bang? Terus ke Persiraja. Pan Aceh. Di Persiraja di Cilegon. Cilegon sini. Oh gitu ya. Siap. Di Cilegon tuh katanya klubnya gimana sih Bang? Cilegon sendiri? Enak nggak di sana main? Ya enak kan. Gitu ya. Kalau di PSMS sekarang gimana perasaan Abang? Bicara keseluruhan tim PSMS ini. Ya seneng. Apalagi kan PSMS tim besar. Iya. Supporternya juga besar. Oke, Bang, Abang pernah waktu lawan ini kan sempat juga disorakin di Teladan. Ada bola yang menurut aku juga agak syuting nggak sengaja, ya kan? Itu kalau nggak salah lawan Gumarang. Di syuting Abang kayaknya terkejut gitu, gol gitu. Itu memang aku mau cerita lah ini Bang ya. Itu Abang nyangka di syuting dia langsung atau memang nggak nyangka waktu Kan itu bolanya kan dia dapat bola di tengah tiba-tiba itu kan. Iya. Terus dia itu antara mau syuting apa mau umpan. Kan depan kan. Iya. Terus tiba-tiba syuting
pas syutingannya goyang juga bolanya. Oh gitu ya, mungkin ada angin juga ya. Pernah ngalamin job itu nggak sebelum bang di liga? Di liga Belum pernah ya? Siap. Jadi memang, tapi itu membuat abang lebih waspada nanti ketika misalnya diturunkan di Liga 2 nanti ya? bisa buat pengalaman. Siap. Jadi kemarin bang waktu lawan Persiraja kan bisa dibilang mantan tim abang juga nih ya kan, main ke sana. Gimana perasaan abang? Karena kalau nggak salah ada beberapa peluang-peluang yang bisa abang buat menjadi tidak gol. Bahkan ada penonton di sana informasi ke aku update, nggak nonton nih bang ya? Bisa ditepis kayak gitu bolanya bang. Gimana perasaan abang? Ya senang bisa main di sana, balik lagi sana, rasain atmosfer di sana. Apalagi di sana penonton banyak kali kalau gitu. Oh gitu ya. Siap. Kalau melihat di Teladan sendiri gimana sih bang? Walaupun belum partai, ya oke lah. Ini namanya dia bang udah bergabung ya. Gimana sih bang kalau menurut abang sendiri animonya? Walaupun satu pertandingan rame, pertandingan kedua ada boykot kalau nggak salah ya. Gimana bang? Iya, seneng lihat, enak lah kalau animenya banyak supporter, kalau bisa ya supporter kalau nonton nggak usah berikut untuk prestasi Karena ibaratnya juga, tapi sekarang udah clear ya masalah, dan salah satu kelompok supporter juga di koran bilang kan udah nggak ada masalah lagi, jadi tetap akan meramaikan nanti ketika laga pertama kita tanggal 15 melawan AA Tiga Naga. Kalau Tiga Naga sendiri apa tahu nggak perkembangannya? Nggak tahu ya. Kalau lawan yang paling tanda kutip agak menakutkan bang dengan kan begini bang. Kalau musim lalu beberapa musim itu Liga 2 kita masih pakai 8 besar. Sekarang ini kan agak ngeri ya gitu. Posisi 1 langsung masuk ke Liga 1. Posisi 2, duel lagi untuk memerebutkan satu tiket. Kalau abang sendiri mau menganggapnya sebagai pemain apakah lebih nervous? Kalau dulu kan targetnya gampang bang, 4 besar aja, kita udah masih berantuk lagi kalau cetak medannya di 8 besar. Ini kan sekarang udah nggak lagi, gimana? lebih kompetitif lagi berarti. Iya, lebih seru lagi berarti. Berarti kita tuh harus waspada semua tim. Kalau 1, 2, 3 tim nggak bisa, kita harus semua tim. Soalnya kan nanti yang diambil cuma 1 tuh. Bener. Cuma peringkat 1 naik, peringkat 2 ngerebutin lagi. Iya. Intinya di kandang harus bersih, di luar juga harus curi poin. Siap. Kalau menurut abang sendiri pelatih udah bingung nggak bang memilih antara kalian bertiga? Kalau abang lihat, ada nggak misal Coach Salim ada misalnya curhat gitu, pening milih siapa yang inti nih gitu? Atau gimana? Pernah nggak beliau misalnya karena di latihan sendiri sama kalian makan, sama-sama mengikuti yang beliau lakukan, dan mungkin kalau menurut aku beberapa kali melihat jarang ada yang fall, ada yang kesalahan, ngikutin apa instruksi beliau. Gimana sih bang? Kalau pelatih mungkin nggak bingung nggak, soalnya kan semua pemain, semua kiper tiga-tiganya siap main semua. Ya. Kecuali kalau yang siap main cuma 1. Iya. Itu pelatih kiper pasti bingung. Kalau nantinya kan nggak tahu, perjalanan masih panjang gitu kan. Kalau tiga-tiganya siap main kan pelatih kiper kan enak. Justru lebih enak kalau menurut abang ya, bukan buat dia bingung ya. Nah kalau menurut abang sendiri, abang kenapa, kan gini, setiap pemain, baik dia main Liga antar kampung, pasti pengen inti. Abang sendiri pasti pengen inti. Kira-kira bang, apa yang membuat pelatih, baik itu Coach Philips ataupun Coach Halid, memilih abang menjadi kiper utama PSMS Medan untuk mengarungi Liga 2? Apa kira-kira yang membuat mereka harus yakin dengan abang? Kalau itu mereka yang menilai ya. Iya. Kalau abang sendiri merasa punya kelebihan apa sih yang buat mereka harus berpikir nih tentang seorang Lili menjadi nomor punggung berapa sih bang udah dibagi ya? Nomor punggung 1. Ibrahim 20 ya. Si Adi 30. Tanda-tanda tiki perinti ya ini. Gimana? Kalau aku sih intinya yang penting siap. Kapanpun suruh main siap, harus main, kondisi siap main. Kalau abang sendiri melihat kelebihan abang apa sih sebenarnya sebagai seorang penjaga gawang? Apakah punya ketenangan atau bisa untuk memulai serangan? Karena sekarang kayaknya Coach Philip pengen tuh serangan itu dari bawah semua kayaknya sih aku perhatiin ya. Kalau yang bisa nilai sih pelatih ya. Siap. Tapi kalau abang sendiri dengan pola yang diterapkan oleh Coach Philip sanggup ya? Bisa ya? Tengok itu. Harus bisa. Siap. Jadi kalau Coach Halim sendiri, kalau pola latihannya kan abang Bang Gultom, kemudian berganti lagi, ya sama sih kualitasnya menurut aku, pernah di timnas juga, bahkan Bang Halim juga waktu Bang Yos kipernya juga ya kalau nggak salah ya. Piala Bang Yos yang kita juara di kampung orang gitu. Itu gimana bang? Bedanya metode latihannya gimana sih? Menurut aku sih sama aja. Mungkin kan
Coach Alin sama Coach Sari kan udah koordinasi juga. Iya. Anak ini ngasih porsi latihannya gimana? Walaupun mungkin agak lebih cerewet coach Sari ya kayaknya. Iya kan? Iya, ya nggak apa-apa kalau dia orangnya baik aja kayaknya. Aku pun bahkan celah-celahan kok kalau di Instagram, walaupun dia yang celah aku, bukan aku celah dia. Nggak berani bang, karena dia kiper idolaku. Ya gitu ya bang ya. Terus sekamar sama siapa sih di sini bang? Adi. Sama Adi. Kalau ada pesugihannya bahaya nih kan. Oh justru sama Adi gimana? Memang kalau di sini disuruh coach untuk satu posisi satu tempat tidur atau gimana sih? Enggak, cuma kan udah enak aja kalau sama ini. Oh gitu ya. Sama kiper kan sama-sama sharing gitu. Iya. Kelemahannya di mana gitu ya? Latihan ini kurangnya di mana? Oh gitu. Dia manggil apa? Mas atau apa sih? Bang. Oh Bang. Masih. Mas juga ya? Oh iyalah kan sama-sama dari Jawa juga kan? Dia Bandung ya, Bandung. Jakarta, tapi iya Jakarta. Oh gitu. Terus Bang, kalau ini sendiri Bang, kalau untuk lingkungan Kebun Bunga ini gimana sih Bang? Apakah sebagai pemain, karena ini masukan juga nih Bang, masukan untuk timku, apakah dengan gampangnya supporter datang kemari apakah menjadi mengganggu tim sendiri? Karena kan aku takutnya kan pemain pengen privasi nih, supaya kita bisa jelas juga gitu. Apakah memang mengganggu kalian pemain atau misalnya justru menyenangkan pemain dengan banyaknya orang yang langsung bisa ngobrol sama kalian? Kalau ganggu sih enggak sih. Gitu ya. Malah seneng kalau kan latihan banyak yang ngobrol. Oh, jadi gitu. motivasi juga kan. Siap. Jadi waktu kemarin pernah nggak di Medan ini udah ngalami nggak untuk dibully sama pernah media sosial apa pernah dibully nggak? Belum nggak ya? Oh, jadi tuh orang Medan santuy-santuy idola. Ngomong kayak meja keras, hatinya lembut. Yang penting jangan lupa kalian scrap. Berapa menit lagi? Apa itu? 2 menit? 13 menit, udah matikan dulu. Nanti kita set kedua. Bang ini udah capek, habis itu kalian beda ya. Malik, udah. Kalau tim kiper tuh pasti, kalau aku pribadi Bang ya, aku mantan kiper walaupun gagal. Jadi aku suka dulu Buffon. Kalau Bang sendiri siapa sih yang Abang idolakan kiper penjaga gawang? Iker Casillas. Iker Casillas. Itu pas main di mana dia Bang? Nanti pas main di Porto Bang suka nggak? Real Madrid ya? Kenapa bisa suka sama dia Bang? Apa sih kira-kira yang buat Abang jadi suka dengan cara main dia? Apa gara-gara dia usia muda udah banyak prestasi atau gimana? Nyeni dia, main bola jadi klubnya nyeni dia. Nyeni maksudnya gimana tuh Bang? Ada seninya itu dia. Oh gitu. Menurut Abang ya dari kacamata seorang Lilik sendiri ada seni yang dia mainkan. Oh gitu. Kalau kepemimpinannya sendiri kan dia kapten juga ya di Madrid. Apa? Abang lihat kepemimpinannya gimana sih sebenarnya? Ya mungkin dia bisa jadi leader di tim Leader ya. Walaupun akhir-akhir karir di timnas ada beberapa blunder ya kan. Kalau blunder kiper tuh faktornya apa sih Bang Li? Kan kalau lawan Belanda tuh ya kalah 5-1 kalau salah Spanyol, dia ada satu blunder yang dia tahan rupanya Van Persie dapat gitu kan gol. Itu gimana tuh Bang? Kenapa kiper tuh bisa buat blunder? Karena bukan apa kiper jago seperti Alisson aja buat blunder kemarin kan. Itu gimana sih kira-kira? Kalau aku sih itu bukan harinya dia. Gitu ya. Bukan harinya saja. Bukan harinya saja. Jadi intinya dia jago tapi mungkin gara-gara hujan segala macam kontrol jadi agak lebih dapat sama si Van Persie. Lalu kalau Alisson sendiri gimana? Kalau si Adi kan suka Alisson Becker nih katanya. Kalau Abang sendiri melihat kiper, karena saat ini katanya kan kiper yang membangun serangan itu salah satunya ya kiper Manchester City, satu lagi kiper Liverpool Alisson di situ. Gimana kira-kira? Sama kiper Barca jangan lupa juga. Ter Stegen. Bagus. Dan sepak bola sekarang sepak bola modern. Iya. Ya. Kalau Alisson soalnya kalau postur sana kan tinggi besar semua. Kalau Casillas kan kecil. Iya. Tapi kan ada seninya ya. Siap. Itu jadi kiper tuh juga ngelihat dia mengidolakan orang-orang yang bisa membangun jiwa raga dia sebagai kiper. Dan beliau ini adalah menyukai Iker Casillas. Siap. Walaupun Iker Casillas jauh-jauh ya, jangan ada penyakit kayak dia ya Bang ya. Ya, betul juga ke jantung ya kan? Jantung ya, kita doakan juga buat dia sehat selalu lah. Jangan sampai kolep-kolep di lapangan lah, karena dia banyak memberikan sesuatu ternyata buat salah satu kiper Indonesia juga. Mudah-mudahan nanti dilirik juga lebih jauh oleh tim-tim kalau bisa sih pengen main di liga mana sih? Kalau misalnya di suatu saat seorang Lili ada negara lain ingin membeli seorang Lili, memakai jasanya, pengen main di negara mana? Ya, di Indonesia aja. Indonesia aja. Karena beliau ini memang sayang sama mama papa ya.
Bahaya corona. Iya iya corona. Iya boleh. Alasannya masuk akal Wak, kesehatan jiwa ya kan, jadi nggak mau kena corona beliau. Tapi kalau kena mobil Corolla boleh. Iya, mana tahu Toyota mau endorse beliau, bisa. Nah, kalau endorse kan ada nggak yang endorse sekarang? Belum ya? Belum. Nah, jadi buat produk-produk lokal kayak spek ya kan, ya nggak apa ya kan, spek. Ortus Aid, yang kemarin baru sponsori kami juga. Ortus Aid ya kan. Tapi Ortus Aid udah ada nggak sarung tangan ya? Udah ada, sarung tangan udah ada juga. Sarung tangan udah ada, sepatu udah ada. Ya silakanlah. Beliau ini masih belum official sama sekali dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Masih free. Ya kan? Kontraknya cocok lah buat kasih, ya kan? Subscriber berapa sih? Instagram berapa follower? Enggak terlalu merhatiin. Karena itu dia, berarti dia memang tidak cinta rupiah melalui media sosial, tapi cinta rupiah melalui sepak bola. Oke, Bang. Pesan-pesan abang Bang untuk masyarakat Kota Medan yang nanti kita akan melawan 3 laga. Sedikit. 3.000 udah jago. Ter. Kok tertarik sama cewek berjilbab ini? Wow. Nama? Cia, udah ada. Waduh, gayanya pun kayak pendukung Smack ya. Ini ya, Smack. Cantik. Ini baru wisuda ya. Kuliah di mana sih beliau? Adik ini. Oh, ini adik. Salah, boy. Mana ceweknya? Tapi udah ada cewek. Udah pacar udah ada ya? Udah nikah? Juli. Oh, Juli ini nikah. Iya kan, belah duren. Hah? NC. Jauh kali masih kesana deh, yang di Medan. Ada. Agak gini. Oh, gini. Siap sini ya, ada ya. Iya. Berarti sekeluarga cantik ganteng ya. Ganteng abangnya, adiknya pun cantik, sedap ya. Adiknya udah nikah belum? Oh, nomor WA-nya bisa. Oke lah Bang. Gimana Bang? Pesan-pesan abang untuk supporter Medan Bang? Yang penting selalu dukung PSMS, kapanpun main selalu penuhi Stadion Teladan biar kita main juga lebih. Kalau orang Medan apa? Ribak Sude. Wah. Oke, jadi harapan beliau kembali sama seperti pemain PSMS Medan yang kita wawancarai, harapannya yuk kita hijaukan Stadion Teladan ya kan. Kita berikan yel-yel positif, kita teriaki nama mereka, jadi mudah-mudahan aura semangat juga bisa muncul di pribadi mereka. Jadi keinginan kita PSMS masuk ke Liga 1, menjadi tim perserikatan lagi yang masuk ke Liga 1. Mudah-mudahan tercapai ya kan. Jadi itu wawancara singkat kita karena beliau kayaknya udah capek ya, karena besok latihan pagi ya. Jadi kita akan melihat bagaimana beliau apakah menjadi kiper utama, karena nomor punggungnya nomor 1 udah kayaknya mendukung. Tapi nggak tahu, yang penting dia tadi bilang kapanpun diminta PSMS Medan untuk bermain, dia gak peduli dia misalnya belum inti ataupun sudah inti, nanti yang penting memberikan yang terbaik untuk PSMS Medan. Oke Bang Lik, thank you Bang, sukses buat abang semua. Sukses lagi. Oke, dengan Kampel TV itu percakapan kita dengan kiper satu dari 3 kiper yang ada di PSMS Medan. Mudah-mudahan beliau juga bisa bermain cantik. Jauh dari namanya cedera, jadi pelatih juga nggak pening gitu untuk milih siapa yang terbaik nanti untuk memperkuat melawan 3 Naga dan melawan Semen Padang nantinya. Ya kan? Itu aja. Oke, itu aja Iman Batak melaporkan dari Kebun Bunga dan makasih banyak.